kehidupan kita semua. Begitulah dalam hal-hal yang lain juga kan, dalam sisi keimanan, rezeki, pikiran, tentang rasa dan semuanya tentu harus ada turun naiknya. Tidak pernah yang namanya stabil. Yang namanya manusia ini kan masih karena ada pikiran, ada nafsu, ada keinginan, ada juga bentuknya kerohanian itu, ketuhanan. Itu kalau sudah itu lebih dominan, maka yang lain itu tertinggalkan. Itu semuanya. Itu kalau sudah masuk ke wilayah roh, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, menjadi kecintaan yang lain terlupakan, sehingga kena kecintaannya, mahabbahnya ke Allah yang lebih prioritas, lebih dominan. Itu sebabnya kenapa dalam sholat, dalam zikir ini sebenarnya kita tinggalkan wa ghazluhu aqluhu amr, tinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan tentang dalam apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam keinginan yang luar. Itu bagian daripada hijab, bagian daripada penghalang sholat. Karena itu semua nggak akan kita lawan. Nah, kenyorohan ini adalah menjadi pertaruhan kita, yang menjadi satu kehidupan yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya hadirin hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini hadir di majelis zikir perguruan Thariq Haq Naksabandi dalam rangka kita sama-sama menegakkan kalimatullah, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan iman kita, dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya moga-moga segala apa yang kita harapkan, moga-moga Allah mengijabahnya, mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga selalu bisa mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la khawla wa la quwwata illa billah, bahwa dalam kehidupan kita, dalam hari-hari di mana Allah memberikan satu ujian ini kepada kita semua, berbagai macam bentuknya, baik itu bentuknya kehidupan yang menyenangkan atau juga yang bisa juga yang menyusahkan atau menyulitkan. Namun dua ujian yang berbeda ini menjadi satu ketetapan dari Allah yang wajib kita harus terima, yang kita harus redha, ya. Karena kalau tidak, sehingga Allah meminta kita untuk mencari Tuhan selain daripada Allah di muka bumi ini. Apapun itu adalah
keputusan Allah, ketetapan Allah yang harus kita terima. Untuk kita bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah dalam bentuk hal-hal mungkin yang berkaitan persoalan-persoalan yang membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, atau tidak kesulitan dan sebagainya, ini memang berat, memang sulit. Karena inilah bentuk ujian yang tidak semua orang suka, tapi suka tidak suka itu adalah ketetapan yang wajib kita terima. Bagaimana cara kita supaya kita tidak gusar, tidak panik atau tidak merasa berat untuk menghadapinya. Itulah sebabnya kita membangun halqa zikir ini adalah untuk menetralisir dari segala persoalan-persoalan itu, sehingga dari zikir ini sehingga apapun terjadi dan Allah jadikan kita menjadi enjoy, menjadi menerima saja. Kita tidak ada keluh kesah kita, tidak ada satu terasa beban. Jadi kita dapat alhamdulillah pun juga kita menerimanya, kan begitu. Itulah dampak daripada zikir. Allah kasih kekuatan karena orang berzikir selalu beserta dengan Allah. Orang beserta dengan Allah, mereka diberi jaminan aman, diberi jaminan bahwa hatinya menjadi tentram, tenang. Oleh sebab itu kita selalu memperhatikan kolbu kita, rohani kita, setiap waktu, setiap saat. Itulah yang kita menjadi pedoman kita, bukan kalam-kalam lisan, kalam-kalam yang ada dalam pikiran kita. Kalam-kalam yang ada dalam lisan, dalam pikiran ini adalah sebagai dalil saja untuk menjelaskan perkara yang harus kita perhatikan di dalam hati. Kalau kita lalaikan, kita tinggalkan atau kita biarkan, maka kita akan dibiarkan atau dilalaikan. Itu sebabnya supaya ini jinak, supaya dia nyaman, aman, dia tidak terganggu dengan perkara-perkara yang lain. Walaupun banyak di sana sini gangguannya, apa yang didengar, dilihat, apa yang dirasakan dalam bentuk sakit pun tidak terasa sakit sebenarnya. Itulah cara testingnya sebenarnya. Makanya kenapa dalam menghadapi apa yang orang lain katakan sakit, payah tuh, dia menikmatinya, dia enjoy, dia tidak ada satu hal yang membuat dia gusar dan sebagainya, panik begitu ya. Itulah sebabnya kita melatih di situ, masuk ke wilayah rohani kita, masuk ke wilayah yang nyaman, aman di situ. Maka ketika masuk ke dalamnya, maka Allah jamin aman. Barang siapa masuk ke dalamnya akan kami jamin aman, tenang. Terlebih-lebih kita ini ketika persiapan kita mau kembali, kita ini kan dengan harapan baliknya baik, datangnya semua baik, tapi baliknya tidak punya nasib, punya keberuntungan yang baik ya. Karena kebanyakan kita tidak amanah, melepaskan amanah, tinggalkan amanah, bahkan kita tidak mencari, tidak tanya mana sih amanah Allah yang Allah amanahkan kepada kita, kan begitu. Yang kita pahami tentang amanah ini adalah dalam bentuk jabatan lah, anak lah, istri lah, harta dan sebagainya. Tapi amanah yang sesungguhnya adalah perkara yang Allah letakkan di dalam hati kita. Ini yang selama ini kita biarkan, kita lalaikan, kita tidak memperhatikan. Itu sebabnya dalam 5 waktu ini kita ini minimal kita menjalankan amanah itu. Minimal kita memperhatikan, minimal kita hadir di situ, minimal kita ada di situ. Yang 5 waktu ini, tapi 5 waktu ini banyak terlepas, banyak lali, banyak tidak terkontrol, banyak apalagi di luar-luarnya kan gitu. Makanya kenapa ada ba'diyah qobliyah itu sebenarnya untuk menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan yang wajib, tapi kewajibnya nggak ada sama sekali, apalagi yang itu. Itu sebabnya kita bangun halqah seperti ini adalah
untuk mencukupi ya, melengkapi semua daripada kekurangan yang kita miliki. Ya, karena ya sesuatu hal yang wajar, manusiawi lah, artinya bahwa manusia ini kadang-kadang ada volumenya bagus, ada juga volumenya yang tidak bagus, kan begitu. Ibarat sinyal, kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang-kadang tidak, redup dan sebagainya, kan begitu. Sepertilah kehidupan kita sebenarnya. Begitulah dalam hal-hal yang lain juga kan, dalam sisi keimanan, rezeki, pikiran, tentang rasa dan semuanya, tentu harus ada turun naiknya. Tidak pernah yang namanya stabil. Yang namanya manusia ini kan masih, karena ada pikiran, ada nafsu, ada keinginan, ada juga bentuknya kerohanian itu, ketuhanan. Itu kalau sudah itu lebih dominan, maka yang lain itu tertinggalkan. Itu sebenarnya, itu kalau sudah masuk ke wilayah rohani, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, menjadi kecintaan yang lain terlupakan, sehingga kena kecintaannya, mahabbahnya ke Allah yang lebih prioritas, lebih dominan. Ya. Itu sebabnya kenapa dalam sholat, dalam dalam zikir ini sebenarnya kita tinggalkan wa ghazluhu aqluhu amr, tinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan tentang dalam apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam keinginan yang luar sebenarnya. Itu bagian daripada hijab, bagian daripada penghalang semuanya. Karena itu semua nggak akan kita bawa. Makanya rohani ini adalah menjadi pertaruhan kita, yang menjadi satu kehidupan yang akan nyambung lagi. Akan ada lagi kehidupan yang akan dia temukan ya, tapi di situ murni ya, tanpa lagi jahir yang ikut. Nah, kalau kita masih di dunia ini kan masih ada jahir, masih ada pikiran yang kita kendalikan, pikiran itu ya. Ada keinginan yang kita kendalikan. Kalau kita sudah betul-betul Allah milik Allah, sudah sangat sempurna, nggak ada lagi keinginan kita, bukan lagi kan. Makanya kenapa di dalam bahasa kerohanian, bahasa orang ahli hakikat, ketika kamu melempar, maka tidaklah kamu yang melempar, tapi aku. Ya, ketika kamu yang bergerak, tapi bukan kamu, tapi aku. Gitu. La zakhratan illa biizni, karena semua itu memang digerakkan oleh Allah lah yang menggerakkan. Tanpa dengan kita digerakkan, tidak mungkin kita bisa, apalagi tentang hidup kan. Tidak mungkin kita hidup kalau kita tidak dihidupkan olehnya. Maka bagaimana kita supaya tidak ada kita di dalam menjalankan aktivitas ubudiyah itu. Dalam arti kata bahwa menghilangkan sifat-sifat insaniah kita kan gitu. Maka disitulah berlakulah haula wala itu di situ. Terlepas daripada keinginan, kemauan di situ. Itulah kita masuk wilayah itu. Itu yang sesungguhnya, dan itu yang harus kita temukan dan kita harus dapatkan. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan, bahwa sewaktu-waktu akan kita ketemu seperti itu gitu. Tidak lagi nuansa-nuansa apa yang kita inginkan itu tidak lagi berlaku. Kemauan kita, keinginan kita, harapan udah hanya semata-mata adalah Allah. Jadi proses apa yang kita jalani itu tidak lagi atas kehendak kita, keinginan kita, dan segala-gala itu adalah kudrat dan iradahnya Allah semata-mata. Sudah kita berlepas. Makanya kenapa paham Jabariyah itu seperti itu, hanya Allah semata-mata. Tapi ketika dibawa keluar, ini yang berbahaya gitu. Bahayanya semua dia katakan Allah, padahal ada berlaku manusianya di situ ya. Maka paham Jabar itu berlepas sama sekali, hanya Allah, menyandarkan segala-gala itu Allah. Memang di dalam ubudiyah iya, dalam penyembahan iya, tetapi dalam urusan dunia harus ikhtiarnya di situ, ada af'alnya manusia di situ kan begitu. Tetapi af'al itu tidak terlepas daripada af'alnya Allah, perbuatan. Nah, itu. Tapi tidak menyandarkan sepenuhnya dalam arti kata bahwa sesuatu itu yang jahir ini
dia sandarkan ke Allah. Contoh lah, misalnya ini siapa yang punya Allah, ini siapa yang kan begitu misalnya. Itulah yang berbahaya sebenarnya ya, bahwa sehingga semua dia sandarkan ke Allah. Tapi di dalam ubudiyah kita itu seperti itu yang sebenarnya, itu yang mantap ya, bahwa tidak ada lagi ada pengakuan, tidak ada lagi ada keinginan, adalah unsur-unsur manusia yang terikutkan di dalamnya. Itu sebenarnya. Makanya bagaimana memposisikan dua pendapat yang berbeda, memang pendapat ini harus kita di mana peletakannya ya. Yang mana harus pemahamannya keluar dan mana pemahaman di dalam. Maka kenapa Ahlus Sunnah yang diambil? Karena mengambil dua sisi yang menempatkan di sisi manusianya juga harus diikutkan, dan sisi adanya ke Allahnya juga harus diikutkan. Itu makanya dalam ikhtiar, ketika kita berupaya berusaha sandarkan ikhtiar kita kepada Allah. Jadi ikhtiar tetap ada, tetapi apa yang diikhtiarkan itu kita merujuk kepada Allah. Itu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi itulah yang diambil sebagai hujah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka tidak tidak menyalahkan ya dalam meletakkan satu pandangan atau pemahaman. Terlebih-lebih di dalam kita beribadah ini ya, karena ibadah uluhiyah ini, ibadah tauhid ini memang berat. Untuk bisa satu saya fokus ke situ, bagaimana cara dalam semua supaya terikutkan. Itu sebabnya pentingnya kita di sini dibimbing, ditunjukkan, karena ada sandarannya, ada tempat kita membulatkan ya pikiran kita, rasa kita, pendengaran kita, penglihatan, semuanya kita arahkan, karena dari situlah sumbernya. Karena kita tidak bisa mendengar kalau tidak dengan Dia, tidak bisa melihat kalau tidak dengan Dia. Ya, semua dari unsurnya, dari itu sebanyak kembalikan kepada yang itu sebenarnya. Jadi supaya kita enggak ada keliru. Itu sebabnya sampai orang mengatakan bahwa bukan saya Allah yang sholat, Muhammad yang menjalankannya, kan? Tapi inilah kata-kata yang membuat orang menjadi sedikit bingung atau sedikit tidak menerima, kan begitu. Ya memang karena di sisi lain juga ada satu satu kekuatan itu dari Allah ya, satu pertolongan dari Allah. Dua sisi inilah yang harus kita perhatikan. Sebab itu di sini di dalam kita menerima ilmu ini ya, dituntut kita, dibimbing untuk masuk ke wilayah rohani kita. Di situ. Jadi kita di situ menjadi fokus kita, enggak lagi yang lain. Itulah sebabnya di dalam sholat, sir, jahar dan sebagainya, adalah kita mulai dengan apa? Dimulai dengan Dia. Tidak lagi yang lain. Itulah kita berusaha semaksimal gitu. Hanya semata-mata Dia. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, terlebih-lebih kita dalam suluk, makanya kita tidak mengizinkan jamaah kita harus ada bacaannya, wirid-wiridnya, mantra-mantra dan sebagainya. Hanya fokus, hanya musyahadah di situ aja sebenarnya. Itu kan sebuah perjalanan rohani, dan kehidupan rohani itu seperti itu. Enggak lagi apa yang seperti yang kita lakukan dalam bentuk zahiriyah ini. Dalam kehidupan itu kan kehidupan rohani kita, itu kehidupan kita yang selanjutnya seperti itu sebenarnya. Enggak ada yang lain yang harus dilakukan, hanya dengan zikir kan gitu. Zikir di sini bukan bilafzi dengan lafaz, bukan dengan ucapan, dan tanpa harus berucap dan penulis. Itulah Dia sendiri, ya kan? Karena dengan miliknya itulah kita. Maka tidak berlaku lagi, maka sifat keinsanan itu yang kita pakai lagi. Hanya semata-mata apa yang memang Allah sudah
ya tetapkan yang Allah jadikan dalam bentuk rohani. Memang semua kalau kita melihat daripada unsur, dari prosesi daripada kejadiannya ini memang semua itu dari Allah kan gitu. Apapun itu, tapi di mana Allah perlakukan dua yang berbeda adalah unsur yang materi dengan yang materi. Dari unsur yang materi inilah yang Allah berikan kita kemampuan untuk menjaganya, mengelolanya, untuk memelihara itu kita kembangkan dan sebagainya. Itulah Allah menjadi amanah buat kita yang Allah kasih semua kelengkapan itu. Tetapi kalau yang rohani ini udah berbeda sekali. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Makanya perkara rohani adalah urusanku kan. Nah, akulah yang akan mengurus, akulah yang akan memperhatikan. Makanya apapun ibadah itu, kerohanian itu tidak tercatat. Bayangkan tidak? Langsung Allah gitu. Yang lain ini tercatat, langkah kita, bacaan kita, semua ibadah-ibadah saling tercatat menjadi laporan para malaikat katibin ya, malaikat yang akan mencatat kebaikan kita, mencatat kejelekan kan begitu sebagai laporan. Dua malaikat yang beda ini mencatat perbuatan itu sebenarnya, tapi dalam bentuk yang jahir. Tapi kalau yang batin hanya semata-mata Allah, itu yang luar biasa. Makanya ketika tersampaikan berita yang tidak baiknya kepada Allah terhadap hambanya ini, mau ditempatkan di neraka yang mana misalnya, sebentar dulu dicek, ternyata ya bisa terbayarkan, bisa terkalahkan, bisa tertolong dia dengan kebaikan rohaninya itu, dengan satu kesalahan yang kejadian yang ada di jahir. Itu sebabnya kenapa saya dikatakan Allah itu bahwa syirik itu adalah salah satu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Ini karena itu persoalan keyakinan, persoalan masalah hati, persoalan mengenai masalah ubudiyah. Nah, sampai terbelokkan itu yang berbahaya. Makanya kalau dikoreksi oleh Allah ternyata ini bahaya. Ini sudah ada syiriknya kan gitu. Maupun ibadah apapun yang mereka lakukan tertolak dia karena di situ ada syirik di dalamnya. Itu soalnya. Makanya kenapa orang-orang yang berpunya ilmu hakikat ma'rifah itu lebih cenderung ke situ, lebih memperhatikan daripada sehingga orang-orang bisa melihat dari sisi luarnya itu ya tidak begitu bagus kan begitu, sehingga ya sampai dikatakan bahwa orang sufi itu sampai dia tinggalkan kehidupan dunianya. Nah, itulah sampai orang takut masuk ke wilayah sufi, nanti tidak akan terurus urusan dunia itu yang sebenarnya. Tapi itu sebagai tamsilan saja sebenarnya. Memang yang mana yang harus kita kedepankan dan yang mana yang harus kita belakangi kan gitu. Wa battagu fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad. Kalau kita perhatikan dalil ini, yang Allah perintahkan lebih pertama adalah urusan akhirat, ya, urusan akhirat bukan urusan dunia. Tapi kenapa di dalam doa kita Rabbana atina fid dunya kan gitu? Karena kita memang sebagai sarana kita untuk ke akhirat itu harus ada itu. Tetapi di dalam kita untuk mencari ya tentang keilmuan itu akhirat, ya kan gitu. Kalau sudah ketemu akhirat, mau kemana kita mau belajar, mau cari kehidupan dunia silahkan. Kita tidak akan tidak akan terbebani, tidak akan terhalang, atau tidak akan berbahaya. Tetap kena tahu bagaimana mengembalikannya kan. Ya kemarin ada betulan jemaah kita yang sudah 20 tahun menghilang kan gitu. Ya memang dia tidak menerima di sini kan, kebetulan di Badal yang di Dompu kan ya. Itu tapi dalam masa yang 20 tahun karena dia pergi merantau ya gitu. Tapi kemarin ke sini. Apa yang terjadi kan dalam pikirannya bahwa ya karena guru yang belajar dulu itu sudah nggak ada, tapi ada pesannya lah kalau mau melanjutkan bisa datang tepat di sini.
Itu dia teringat bahwa pesannya itu akhirnya ke sini. Itu pun sudah 20 tahun, bayangkan enggak? Tapi begitu kita tanya latifahnya berapa, dapat coba tolong disebut latifahnya, masih dia ingat. Alhamdulillah. Nah itulah artinya walaupun sampai 20 tahun menghilang tetapi dia tetap dia jalankan. Ya bisa jadilah banyak jemaah-jemaah kita yang lain seperti itu. Tapi itu kehilangan tidak berdasarkan atas kesengajaan dan sebagainya. Dan memang karena ya urusan-urusan yang kehidupannya. Ya seperti itulah artinya bahwa ikatan kepada perguruan ini masih selalu ada kan begitu. Sepanjang masih belum mereka melepaskan diri, apalagi telah mengikrarkan diri keluar dan sebagainya. Atau tidak, tapi dia merasa sudah dalam hati mereka sudah dia tolak gitu. Ya sama artinya juga. Kan Allah yang Maha mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita imani. Itu sebabnya kita di sini hanya memohon kepada Allah, keimanan ini tetap ada. Tetap walaupun sedikit, walaupun ada, yang penting ada kan begitu. Jangan sampai karena perkara orang membuat kita terganggu keimanan. Perkara orang membuat kita terlepas ya. Tapi kalau persoalan-persoalan ya teknis misalnya silahkan, itulah kitalah yang lebih tahu tentang gimana cara mensikapi mereka-mereka yang orang yang tidak suka, orang yang tidak nyaman dengan kita atau tidak berontak dengan apa yang kita amalkan ya. Dan memang seperti itulah kehidupan, memang Allah jadikan berbeda-beda. Nah, itu sebabnya kita diuji dengan berbagai macam ujian-ujian kan begitu. Salah satu ujian yang paling berat adalah menghadapi ketika keimanan kita diganggu oleh mereka. Itu yang berbahaya. Tentu kita berharap moga-moga walaupun gangguan begitu banyak dalam sisi apapun, sehingga keimanan ini kita tetap terjaga terlebih dahulu. Moga-moga iman kita sampai akhir hayat kita. Demikian penjelasan yang singkat ini, moga-moga ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.